Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yasir Ramadan S dengan NIM 22073120. Di sini saya akan menjelaskan tentang tugas atau UTS dari mata kuliah sistem kemudi, rem, dan suspensi. Yang pertama yaitu soalnya tuliskan prinsip kerja, nama dan fungsi komponen, cara kerja dan jenis atau tipe, serta analisis gangguan beserta langkah-langkah memperbaikinya pada sistem kemudi dan lengkapi dengan gambarnya. Yang pertama yaitu prinsip kerja sistem kemudi. Sistem kemudi pada kendaraan berfungsi untuk mengarahkan roda depan ke arah yang diinginkan oleh pengemudi. Prinsip kerja sistem kemudi dapat dibagi menjadi beberapa komponen, antara lain yaitu satu, rak and pinion. Rak and pinion adalah mekanisme yang paling umum digunakan dalam sistem kemudi. Yang kedua yaitu power steering. Power steering adalah sistem yang membantu pengemudi dalam memutar roda kemudi. Power steering menggunakan pompa hidrolik atau motor listrik untuk memberikan tekanan tambahan pada sistem kemudi sehingga membuatnya lebih mudah untuk diputar. Selanjutnya yaitu roda kemudi. Roda kemudi digunakan oleh pengemudi untuk menggerakkan sistem kemudi. Ketika pengemudi memutar roda kemudi, sistem kemudi akan mengubah sudut kemiringan roda depan. Selanjutnya yaitu steering shaft. Steering shaft atau poros kemudi adalah bagian yang menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Ketika roda kemudi diputar, poros kemudi akan mentransmisikan gerakan ke sistem kemudi. Dalam keseluruhan, prinsip kerja sistem kemudi adalah mengubah gerakan roda kemudi menjadi perubahan sudut kemiringan roda depan kendaraan. Komponen-komponen yang terlibat dalam sistem kemudi bekerja sama untuk menghasilkan perubahan sudut kemiringan roda depan kendaraan dan membantu pengemudi mengarahkan kendaraan ke arah yang diinginkan. Komponen-komponen sistem kemudi yaitu yang pertama yaitu poros kemudi atau steering shaft, berfungsi untuk menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Selanjutnya yaitu gearbox atau steering gear, mengubah gerakan putar roda kemudi menjadi gerakan linear yang diteruskan ke T-rod. Selanjutnya yaitu roda kemudi. Roda kemudi digunakan oleh pengemudi untuk memutar dan menggerakkan sistem kemudi. Selanjutnya yaitu T-rod. T-rod menghubungkan gearbox dengan roda depan sehingga mengubah gerakan linear menjadi gerakan sudut pada roda depan. Selanjutnya yaitu ball joint, menghubungkan T-rod dengan lengan ayun atau control arm sehingga memungkinkan roda untuk bergerak naik turun dan ke samping. Selanjutnya yaitu rak and pinion. Jenis gearbox yang mengubah gerakan putar ke roda kemudi menjadi gerakan linear pada rak sehingga menggerakkan T-rod dan mengubah sudut kemiringan roda. Selanjutnya yaitu steering column, yaitu menyediakan dukungan struktural dan menghubungkan roda kemudi dengan sistem kemudi. Selanjutnya yaitu power steering fluid, cairan yang digunakan untuk menggerakkan sistem power steering. Selanjutnya yaitu power steering pump, memberikan tekanan power hidrolik pada sistem kemudi untuk memudahkan pengemudi memutar roda kemudi. Selanjutnya yaitu kerusakan yang sering terjadi serta perbaikannya. Yang pertama yaitu kendor atau rusaknya baut dan mur pada sistem kemudi. Kendor atau rusaknya mur pada sistem kemudi dapat mengakibatkan roda tidak terkendali pada saat kendaraan melaju. Baut dan mur harus diganti yang baru hingga dapat digunakan kembali. Selanjutnya itu kerusakan pada power steering pump. Power steering pump dapat rusak karena kebocoran pada sistem hidrolik atau kerusakan pada pompa. Tanda kerusakannya yaitu suara berdecit dan perasaan berat saat memutar roda kemudi. Untuk memperbaikinya, pompa harus diperbaiki atau diganti dengan yang baru. Selanjutnya, yang ketiga yaitu hausnya T-rod. T-rod dapat haus karena pemakaian yang berlebihan atau kecelakaan. Tanda-tanda kerusakannya yaitu terdengar suara berdecit pada roda depan saat mobil berlaju dan terasa tidak stabil ketika belok. Untuk memperbaikinya yaitu harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya yaitu kendor atau rusaknya ball joint. Kendor atau rusaknya ball joint dapat mengakibatkan roda depan terasa tidak stabil saat kendaraan melaju. Tanda-tanda kerusakan yaitu suara berdecit dan perasaan berat saat memutar roda kemudi. Cara memperbaikinya yaitu harus diganti dengan yang baru.
Selanjutnya yaitu hausnya steering column. Hausnya steering column dapat mengakibatkan roda kemudi tidak stabil saat kendaraan maju. Tanda kerusakannya yaitu suara bericit dan saat mobil melaju dan perasaan berat saat memutar roda kemudi. Dan untuk memperbaikinya yaitu steering column yang haus harus diganti dengan yang baru. Selanjutnya itu kerusakan pada steering rack. Steering rack dapat rusak karena hausnya gigi-gigi atau kebocoran pada sistem hidrolik. Selanjutnya yaitu tipe-tipe sistem kemudi. Yang pertama, ratio collating ball steering. Sistem ini menggunakan bola yang berputar di dalam tabung untuk menghubungkan batang kemudi dengan roda depan. Selanjutnya yaitu rack and pinion steering system. Ini menggunakan roda gigi atau pinion yang terhubung pada batang kemudi dan gigi horizontal atau rak yang bergerak untuk menggerakkan roda depan. Selanjutnya yaitu four wheel steering. Sistem kemudi ini memungkinkan pengemudi untuk menggerakkan roda belakang sejajar dengan roda depan. Selanjutnya yaitu electronic stability control atau ESC. Adalah sistem kemudi elektronik yang dirancang untuk membantu mengendalikan kendaraan saat terjadi slip roda. Selanjutnya yaitu power steering. Power steering adalah sistem kemudi yang menggunakan pompa hidrolik untuk membantu pengemudi saat memutar roda kemudi. Ada dua jenis power steering yaitu hydraulic power steering dan electric power steering. Selanjutnya yaitu active steering. Active steering adalah sistem kemudi yang memungkinkan pengemudi untuk memutar rasio putaran roda kemudi tergantung pada kecepatan kendaraan dan kondisi jalan. Selanjutnya soal nomor 2 yaitu tuliskan nama, definisi, dan fungsi komponen utama serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem front wheel alignment lengkapi dengan gambar. Baiklah, jawabannya yaitu front wheel alignment adalah proses penyesuaian sudut kemiringan atau cluster dan chamber pada roda depan kendaraan untuk memastikan roda depan berada dalam posisi yang ideal dan seimbang dengan baik secara vertikal maupun horizontal. Tujuannya adalah untuk mencapai stabilitas, kenyamanan, dan keamanan berkendara yang optimal, serta memaksimalkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya itu komponen-komponen utama pada FWA beserta fungsinya. Yang pertama yaitu chamber. Chamber adalah sudut kemiringan roda depan ke dalam atau keluar dari vertikal. Fungsinya adalah untuk memastikan bahwa kontak ban dengan jalan adalah merata dan berada di tengah-tengah lebar ban, sehingga memaksimalkan umur ban dan efisiensi bahan bakar. Selanjutnya yaitu caster. Caster adalah sudut kemiringan sumbu poros roda depan ke belakang atau ke depan. Fungsinya adalah untuk memberikan stabilitas dan pengendalian pada kendaraan saat melaju lurus dan berbelok. Selanjutnya yaitu thrust angle. Thrust angle adalah sudut kemiringan sumbu poros roda belakang ke arah samping kendaraan. Fungsinya adalah untuk memastikan roda depan dan belakang berada pada satu garis lurus dan tidak miring ke kiri ataupun ke kanan. Selanjutnya yaitu adalah sudut kemiringan roda depan ke dalam atau keluar. Fungsinya adalah untuk memastikan roda depan sejajar dan seimbang secara horizontal sehingga kendaraan tidak berbelok ke kiri atau ke kanan secara tidak sengaja. Kerusakan-kerusakan yang sering terjadi pada sistem FWA beserta cara memperbaikinya. Yang pertama yaitu sering terjadi kebocoran atau pada bagian-bagian sistem FWA. Penyebabnya yaitu penyebab kerusakannya yaitu penggunaan yang terlalu lama dan tidak terawat. Perbaikannya yaitu mengganti bagian yang rusak atau haus dan melakukan perawatan rutin pada sistem FWA. Selanjutnya yaitu roda bergetar pada saat mobil berjalan. Penyebabnya yaitu ban tidak seimbang atau rusak. Cara memperbaikinya yaitu mengganti ban yang rusak atau yang tidak seimbang dan melakukan penyetelan kembali sistem FWA atau memperbaiki gangguan pada sistem suspensi. Selanjutnya yaitu kemudi terasa berat atau sulit dikendalikan. Penyebabnya yaitu komponen yang haus atau rusak, kebocoran pada sistem hidrolik atau kesalahan pada sistem lainnya. Perbaikannya yaitu mengganti komponen yang rusak dan memperbaiki kebocoran sebuah sistem hidrolik.
Selanjutnya yaitu roda depan yang miring ke satu sisi. Penyebabnya yaitu kondisi jalan yang buruk atau benturan dari benda keras. Cara memperbaikinya yaitu mengganti komponen yang rusak dan melakukan perbaikan dan penyetelan kembali sistem FBA. Selanjutnya yaitu ban yang haus secara tidak merata. Penyebabnya yaitu sering mengemudi di jalan yang berlubang dan tidak merata. Kesalahan dalam mengemudi atau tekanan ban yang tidak sesuai. Perbaikannya yaitu mengganti ban atau memperbaiki kesalahan dalam mengemudi. Selanjutnya yaitu tipe-tipe front wheel alignment. Yang pertama yaitu thrust angle. Thrust angle adalah sudut kemiringan garis pusat roda belakang terhadap garis tengah kendaraan. Jika garis pusat roda belakang tidak sejajar dengan garis tengah kendaraan disebut dengan thrust angle. FBA jenis ini digunakan untuk memastikan bahwa roda belakang dan depan berada dalam posisi sejajar. Selanjutnya yaitu caster. Caster adalah sudut sumbu roda belakang secara depan secara vertikal. Jika sumbu roda miring ke belakang disebut dengan caster positif, sedangkan jika miring ke depan disebut dengan caster negatif. Selanjutnya yaitu chamber. Chamber adalah pengukuran sudut kemiringan roda depan. Jika roda miring ke dalam disebut dengan chamber negatif, sedangkan jika miring ke luar disebut dengan chamber positif. Selanjutnya itu two in dan two out. Two in dan two out adalah pengukuran jarak antara kedua roda depan pada bagian depan dan belakang. Two in terjadi ketika roda depan saling menghadap dan jarak antara roda di depan lebih pendek dari jarak di belakang. Sedangkan two out terjadi ketika roda depan saling menjauh dan jarak antara roda di depan lebih panjang dari jarak dari belakang. Selanjutnya kita masuk ke soal nomor 3 yaitu tuliskan nama dan fungsi komponen serta cara kerja dan jenis tipe serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem parkir dan lengkapi dengan gambarnya. Yang pertama yaitu komponen rem parkir beserta fungsinya. Yang pertama pedal rem parkir atau parking brake pedal adalah pedal yang terletak pada bagian pedal gas dan pedal rem. Fungsinya untuk mengaktifkan atau menonaktifkan rem parkir. Selanjutnya yaitu tuas rem parkir atau parking brake lever. Tuas rem parkir biasanya terletak di tengah antara dua kursi di bagian tengah kendaraan. Fungsinya untuk mengaktifkan dan menonaktifkan rem parkir pada kendaraan yang menggunakan sistem rem parkir tangan. Yang selanjutnya yaitu kabel rem kendaraan atau parking brake kabel. Kabel parkir kendaraan menghubungkan pedal atau tuas rem parkir dengan mekanisme rem parkir di roda. Fungsinya adalah untuk menarik atau melepaskan rem parkir saat ke pedal atau tuas rem parkir diaktifkan atau dinonaktifkan. Selanjutnya yaitu rem parkir drum atau parking brake drum. Adalah bagian dari sistem rem parkir yang terletak di roda belakang pada sebagian besar kendaraan. Fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan pada saat sistem rem parkir diaktifkan. Selanjutnya yaitu rem parkir cakram atau parking brake caliper. Adalah bagian dari sistem rem parkir yang terletak di roda depan pada beberapa jenis kendaraan. Fungsinya adalah untuk menghentikan kendaraan saat rem parkir diaktifkan. Selanjutnya yaitu jenis-jenis rem parkir. Yang pertama yaitu rem tangan atau jenis rem parkir yang pada umumnya ditemukan. Selanjutnya yaitu rem elektronik, jenis yang sering ditemukan pada mobil-mobil baru atau mobil modern khususnya. Selanjutnya yaitu rem udara. Rem parkir ini digunakan pada truk dan kendaraan berat yang menggunakan udara bertekanan untuk menggerakkan rem pada setiap rodanya. Selanjutnya itu kerusakan yang sering terjadi dan cara memperbaikinya. Yang pertama yaitu rem parkir terasa longgar. Jika rem parkir terasa longgar mungkin ada masalah pada kabel yang terlalu ketat atau pada bagian rem yang awes. Cara memperbaikinya yaitu dengan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu ketat dan mengganti bagian yang awes pada sistem rem parkir. Selanjutnya yaitu rem parkir tidak berfungsi. Masalahnya mungkin dengan kabel yang putus atau bagian pada sistem rem parkir yang rusak. Cara memperbaikinya yaitu mengganti kabel yang putus dan bagian yang rusak pada sistem rem parkir.
Selanjutnya yaitu rem parkir susah ditarik. Jika rem parkir susah ditarik, mungkin ada masalah dengan kabel yang terlalu kendor atau kabel yang patah. Cara memperbaikinya yaitu menyesuaikan kabel agar tidak terlalu kendor dan mengganti kabel yang patah. Selanjutnya yaitu bunyi saat rem parkir ditarik. Jika rem parkir mengeluarkan suara saat ditarik, mungkin ada masalah pada bagian yang terlalu halus atau kabel yang kendor. Cara memperbaikinya yaitu mengganti bagian yang halus dan menyesuaikan kabel agar tidak terlalu kendor. Rem parkir terkunci. Jika rem parkir terkunci atau tidak bisa dilepas, mungkin ada masalah pada kabel yang terlalu ketat dan bagian yang terlalu halus. Cara memperbaikinya yaitu menyesuaikan kabel agar tidak terlalu ketat dan mengganti bagian yang halus pada sistem rem parkir. Cara kerja sistem rem parkir. Saat tuas parkir ditarik, kabel rem parkir akan menarik tuas rem di atas kaki pedal rem utama. Saat tuas rem parkir menarik tuas rem, plat rem di dalam drum atau cakram roda belakang akan menekan permukaan dalam drum dan atau cakram roda belakang sehingga membuat roda belakang menjadi terkunci dan tidak dapat berputar. Ketika rem parkir diberikan, pengemudi dapat melepaskan pedal rem utama karena rem parkir bekerja secara independen dari rem utama. Untuk melepas rem parkir, pengemudi harus menekan tuas rem parkir ke bawah dan melepaskan kabel rem parkir sehingga roda belakang dapat berputar kembali. Selanjutnya soal nomor 4 yaitu tuliskan prinsip kerja, jenis nama komponen dan fungsi komponen, cara kerja serta analisis gangguan beserta langkah perbaikinya pada sistem rem hidrolik lengkapi dengan gambar. Prinsip atau cara kerja sistem rem hidrolik. Ketika pedal rem diinjak, master silinder di dalam ruang mesin kendaraan akan menekan cairan rem ke dalam slave silinder yang terletak di dekat roda kendaraan. Tekanan dari cairan rem akan menggerakkan piston ke dalam valve silinder dan yang akan menekan plat rem atau kaliper rem pada rotor atau drum roda kendaraan. Tekanan dari plat rem atau kaliper akan membuat kain rem menekan pada permukaan rotor atau drum sehingga roda kendaraan akan berhenti atau melambat ketika pada rem dilepaskan. Tekanan pada master silinder akan berkurang dan cairan rem akan kembali ke master silinder sehingga melepaskan tekanan pada plat rem atau kaliper rem dan memungkinkan roda kendaraan bergerak kembali. Komponen rem hidrolik beserta fungsinya. Yang pertama yaitu selang rem, komponen yang menghubungkan master silinder atau slave silinder, membawa cairan rem dari master silinder ke slave silinder. Selang rem terbuat dari bahan yang tahan tekanan tinggi dan tahan terhadap korosi. Yang kedua yaitu kain rem. Komponen yang memberikan gesekan dengan permukaan rotor atau drum roda kendaraan untuk memperlambat atau menghentikan roda. Kain rem terbuat dari bahan friksi yang kuat dan keras. Selanjutnya itu cairan rem, cairan khusus yang digunakan dalam sistem rem hidrolik untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Cairan rem tidak dapat diiritasi oleh udara, korosi atau debu dan dapat menahan tekanan hidrolik yang tinggi. ABS sensor, sensor yang digunakan pada sistem rem hidrolik modern untuk mendeteksi kecepatan putaran roda dan memastikan bahwa roda tidak terkunci selama pengereman. Selanjutnya yaitu master silinder. Master silinder atau komponen utama dalam sistem rem hidrolik yang bertanggung jawab untuk menghasilkan tekanan hidrolik. Selanjutnya yaitu shaft silinder, komponen yang bertugas untuk meneruskan tekanan hidrolik dari master silinder ke sistem rem pada roda. Selanjutnya yaitu plat rem atau kaliper rem yang bertanggung jawab untuk menekankan kain rem ke rotor atau drum roda kendaraan. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem hidrolik beserta cara memperbaikinya. Yang pertama yaitu terasa getar pada saat pengereman yang disebabkan oleh ketidakseimbangan pada plat rem atau kaliper rem.
yang disebabkan oleh kain rem yang aus atau bengkok, dan cara perbaikannya yaitu mengganti komponen yang rusak. Selanjutnya yaitu kebocoran pada sistem rem hidrolik yang mengakibatkan hilangnya tekanan hidrolik dan berfungsi menyebabkan kegagalan rem atau rem blong. Cara memperbaikinya yaitu mengganti komponen yang rusak dan memperbaiki segel. Selanjutnya yaitu bunyi berdecit saat pengereman. Jika terdengar bunyi berdecit, kemungkinan kain rem atau plat rem tidak rata atau sudah hilang, sudah habis. Disebabkan oleh kain rem yang aus atau kepadatan rem yang berlebihan pada plat rem atau kaliper rem. Cara perbaikinya yaitu mengganti kain rem dan plat ke rem. Selanjutnya yaitu pedal rem keras. Jika pedal rem terasa keras, biasanya kemungkinan terdapat masalah pada master silinder atau slap silinder. Cara memperbaikinya yaitu dengan memeriksa dan memperbaiki komponen atau mengganti komponen yang rusak. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis rem hidrolik. Yang pertama rem parkir hidrolik yang digunakan untuk mengunci kendaraan ketika parkir. Selanjutnya yaitu rem ABS hidrolik yang menggunakan sistem kontrol elektronik untuk mencegah roda kendaraan terkunci saat pengereman mendadak. Selanjutnya itu rem cakram hidrolik. Rem cakram hidrolik menggunakan kain rem atau pad rem yang dipasangkan pada kaliper untuk menghentikan putaran cakram yang dipasang pada roda. Selanjutnya itu rem trommel hidrolik. Rem trommel hidrolik menggunakan kain rem atau pad rem yang dipasangkan pada silinder roda untuk menghentikan putaran rem yang dipasangkan pada roda. Selanjutnya itu jelaskan cara kerja sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, tipe 2, dan tipe 3. Baik, yang pertama yaitu tipe 1. Pada sistem penyetelan rem otomatis tipe 1, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada shaft silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Ketika rem sudah habis atau kain rem sudah habis, maka piston valve silinder akan menekan soket penyetel untuk menekan penyesuaian ulang cakram atau drum rem. Hal ini akan mengatur kembali jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem, sehingga daya cengkraman rem tetap seimbang pada setiap cokok roda. Selanjutnya itu tipe 2, yaitu setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada shaft silinder dan menekan kain rem atau pad ke atas cakram dengan drum rem. Ketika penyetelan ulang diperlukan, maka penyetelan akan diaktifkan secara otomatis ketika pedal rem dilepaskan. Sistem ini menggunakan mekanisme penyetelan ulang otomatis yang memanfaatkan gaya balik dari kain rem atau pad rem. Selanjutnya yaitu tipe 3. Tipe 3, setiap kali pedal rem ditekan, tekanan hidrolik dari master silinder akan menggerakkan piston pada shaft silinder dan menekan kain rem atau pad rem ke atas cakram atau drum rem. Sistem ini menggunakan mekanisme penyetelan ulang otomatis yang memanfaatkan pegas penyetel untuk menyesuaikan jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Ketika rem sudah habis atau kain rem sudah haus, maka piston silinder akan menggerakkan soket penyetel ke bawah, mengatur ulang jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Setiap kali pedal rem ditekan atau dilepaskan, pegas penyetel akan menarik soket penyetel ke atas dan menyesuaikan kembali jarak antara kain rem atau pad rem dengan cakram atau drum rem. Selanjutnya yaitu nomor 6, tuliskan cara kerja dan nama komponen serta analisis gangguan beserta langkah memperbaikinya pada sistem rem ABS, lengkapi dengan gambarnya. Yang pertama yaitu cara kerja rem ABS, yaitu dengan cara mengontrol tekanan hidrolik pada sistem rem ketika terdeteksi adanya terkunci pada roda sehingga mencegah roda terkunci dan tetap mempertahankan kendali stabilitas kendaraan. Komponen rem ABS serta fungsinya yaitu sensor
dilengkapi sensor kecepatan pada setiap roda yang berfungsi untuk mengatur kecepatan putaran roda. Selanjutnya yaitu control unit. Control unit itu akan memproses atau mengontrol tekanan hidrolik pada setiap roda. Selanjutnya yaitu modulator adalah komponen penting dalam sistem ABS yang berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik pada setiap roda. Selanjutnya yaitu solenoid valve. Setiap modulator dilengkapi dengan solenoid valve yang berfungsi untuk mengatur aliran tekanan hidrolik pada setiap roda. Ketika roda mulai terkunci, solenoid akan membuka dan menurunkan tekanan hidrolik pada rem pada roda tersebut. Yaitu pump. Pump pada sistem rem ABS berfungsi untuk menambahkan tekanan hidrolik pada sistem rem ketika dibutuhkan. Selanjutnya itu kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem ABS serta cara memperbaikinya. Sensor kecepatan rusak atau kotor yang disebabkan oleh sudah pemakaian atau jarak yang sudah ditempuhnya, dan cara memperbaikinya itu membersihkan sensor atau mengganti sensor yang rusak. Selanjutnya itu modulator rusak. Modulator pada sistem ABS berfungsi untuk mengatur tekanan hidrolik pada setiap roda. Jika modulator mengalami kerusakan, maka sistem ABS tidak dapat mengontrol tekanan hidrolik dengan benar. Cara memperbaikinya yaitu dengan mengganti modulator yang rusak. Selanjutnya yaitu solenoid valve rusak. Jika mengalami kerusakan, maka sistem rem ABS tidak dapat mengontrol tekanan hidrolik dalam roda dengan benar. Cara perbaikannya yaitu mengganti solenoid valve yang rusak. Selanjutnya itu masalah pada sistem elektrik. Sistem yang terhubung dengan sistem elektrik kendaraan. Jika kendaraan terdapat masalah pada kabel atau sambungan, maka sistem rem ABS tidak dapat bekerja dengan baik. Cara memperbaikinya yaitu dengan memeriksa kabel dan sambungan yang terhubung pada sistem rem ABS. Selanjutnya itu masalah pada pompa hidrolik. Jika pompa hidrolik pada sistem ABS mengalami kerusakan, maka tekanan hidrolik pada sistem rem tidak akan terpenuhi. Cara memperbaikinya yaitu dengan mengganti pompa hidrolik yang rusak. Selanjutnya itu nomor 7, tuliskan nama dan fungsi komponen, jenis atau tipe, dan cara kerja rem tromol beserta cara memperbaikinya dan gambarnya. Yang pertama yaitu komponen rem tromol beserta fungsinya. Yang pertama yaitu pegas rem, berfungsi untuk mengembalikan kampas rem pada posisi semula. Selanjutnya yaitu silinder roda, merupakan komponen yang berfungsi untuk menekan kampas rem ke drum rem pada saat rem ditekan. Selanjutnya yaitu adjuster yang berfungsi menyesuaikan posisi kampas rem dengan drum rem yang digunakan agar kampas rem selalu berada pada jarak yang tepat dari drum rem saat bekerja. Selanjutnya itu kabel rem, berfungsi untuk menggerakkan silinder roda pada drum rem melalui pedal rem. Selanjutnya yaitu rem berfungsi untuk sebagai permukaan gesekan pada antara kampas rem dengan drum atau cakram. Selanjutnya itu kampas rem yang berfungsi yang digunakan untuk menghasilkan gesekan dengan drum rem yang terdiri dari bahan berpori dan bahan perekat yang terbuat dari bahan-bahan seperti asbes, logam, atau keramik. Selanjutnya itu jenis-jenis rem tromol. Yang pertama rem tromol model tooling. Pada model ini kampas rem pada kedua sisi drum rem dihubungkan menggunakan leading shoe. Model ini memberikan pengereman yang lebih efektif daripada model leading trailing atau biasanya digunakan pada kendaraan truk dan bus. Selanjutnya yaitu rem tromol model dual tooling. Setiap roda dihubungkan dengan dua kampas rem leading yang masing-masing dihubungkan dengan dua silinder roda. Selanjutnya itu rem tromol model uniservo, yang pada model ini kampas rem dihubungkan dengan silinder roda melalui batang penghubung. Tekanan hidrolik pada silinder roda menyebabkan batang penghubung menekan kampas rem pada drum rem. Selanjutnya itu rem tromol model duo servo. Pada model ini kampas rem dihubungkan dengan dua silinder roda yang terdapat pada mekanisme pengukir yang memperkuat dengan tekanan silinder roda terhadap kampas rem. Model ini memberikan pengereman yang sangat efektif dan sering digunakan pada kendaraan truk atau bus berat.
Selanjutnya itu rem tromol model leading trailing. Pada model ini kampas rem pada roda bagian depan dihubungkan dengan drum rem menggunakan leading shoe. Sedangkan pada roda bagian belakang dihubungkan menggunakan trailing shoe. Trailing shoe lebih kecil daripada leading shoe untuk memungkinkan roda belakang dapat menyalip di dalam tikungan dengan mudah. Kerusakan yang sering terjadi pada sistem rem tromol beserta cara memperbaikinya. Yang pertama yaitu kampas rem aus. Kampas rem aus yang sudah aus menyebabkan pengereman yang tidak efektif, dan cara memperbaikinya yaitu mengganti kampas rem. Selanjutnya yaitu drum rem aus. Drum rem aus menyebabkan permukaan tidak rata sehingga mengurangi performa pengereman, dan cara memperbaikinya yaitu mengganti drum rem yang sudah aus. Selanjutnya itu pegas rem rusak. Pegas rem rusak mengurangi tekanan kampas rem pada drum sehingga mengurangi performa pengereman, dan cara memperbaikinya itu mengganti pegas rem yang rusak dengan yang baru. Selanjutnya itu silinder roda bocor. Silinder roda bocor mengurangi tekanan hidrolik pada kampas rem sehingga menggunakan performa pengereman, dan cara memperbaikinya yaitu dengan mengganti silinder roda yang bocor dengan yang baru. Selanjutnya yaitu minyak rem bocor. Bocornya minyak rem dapat mengurangi tekanan hidrolik pada kampas rem sehingga mengurangi performa pengereman. Cara memperbaikinya yaitu mengganti selang minyak rem yang bocor dan mengisi ulang minyak rem. Selanjutnya yaitu mekanisme kampas kaku. Mekanisme kampas yang kaku mengurangi performa pengereman, dan cara memperbaikinya itu membersihkan mekanisme kampas rem dan mengganti bagian yang aus. Selanjutnya itu piringan rem bengkok. Piringan rem yang bengkok dapat menyebabkan getaran pada saat pengereman, dan cara memperbaikinya yaitu dengan cara mengganti piringan rem yang bengkok dengan yang baru. Baiklah, itulah hasil dari penjelasan tentang UTS saya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.